Baik saudara, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kembali bersama dengan saya Agustan dan Islam Care Reborn. Saudara senantiasa ingat bahwa ular tidak akan pernah menjadi merpati, dan pekerjaan ular adalah standar ganda, propaganda, dan adu domba. Ular sudah menikmati kehidupannya dan tidak akan pernah menjadi merpati. Mikir ya. Baik saudara, saya akan mereaksi video Yusuf Manubulu ya, dengan satu judul anak ustadz ikut Tuhan Yesus dan hampir mau dibunuh saudaranya. Ya saudara, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, saya melihat sampai menit ke-37 ya. Di sini tidak ada indikator sedikit pun bahwa orang ini anak ustadz gitu ya. Jadi saudara, mulai sampai menit ke-37 ya, tidak ada indikasi bahwa ibu ini anak seorang ustadz gitu loh ya. Jadi yang saya dapati justru ibu ini suka berbohong saudara, dan ini pengakuan dirinya sendiri gitu ya. Jadi memang kalau dia seorang yang suka berbohong ya kan, terus dia murtad ya nggak aneh. Dan murtadnya nanti kita lihat ya, karena mendengar lagu ya. Kemungkinan ibu ini suka dangdutan begitu ya. Baik, kita akan saksikan. Jadi sekali lagi sampai menit ke-37 tidak ada indikator bahwa ibu ini anak seorang ustadz ya, menurut saya. Mari kita saksikan. Yang saya rasakan itu dia penuh tekanan ya, Bu, ditaneminnya. Kenapa Pak? penuh tekanan Ada, ya, penuh dengan iya, paksaan ditekan. gitu ya. Jadi ditekan dari kecil, kita udah ditekan, suruh pokoknya diajarin sama dia. Ya, sebentar saya kasih komen sedikit ya. Ya, sebetulnya tidak ditekan ya. Sama setiap orang, entah itu Kristen, Hindu, Buddha, namanya seorang ayah, orang tua ya pingin anaknya taat, pingin anaknya setia, pingin anaknya sungguh-sungguh di dalam imannya itu kan. Cuma persoalannya ternyata ibu ini bukan tipe anak yang nurut begitu loh ya. Nah ini buktinya. Ternyata pemberontak dan suka bohong. Dia nggak boleh tinggalin sholat, gitu aja nggak boleh tinggalin sholat. Ya jelas wajib, nggak boleh tinggalin puasa. Itu kan hukum mutlak di dalam Islam, ya kan. Kalau orang Kristen ya nggak boleh tinggalin ibadah minggu. Kalau orang taat, ya kan. Masa disebut orang Kristen nggak pernah ke gereja, kan konyol jadinya. Dan nggak boleh kita memeluk agama yang lain, itu udah masuk neraka bagi mereka. Ya ini kan kebodohan kamu. Semua agama juga mengatakan seperti itu. Di Kristen, di luar iman kamu kan juga masuk neraka. Budul siapa sih? Mereka udah, saya teringat terus kata-kata itu, nggak pernah lupa saya bilang. Makanya kan akhirnya saya juga pernah sekali-kali yang namanya itu ninggalin sholat, lupa gitu loh. Akhirnya kan saya bilang, akhirnya saya berbohong, udah sholat atau belum, saya bilang aja udah sholat, padahal belum sholat Pak, karena Ya dikatakan dia belum sholat, dikatakan sudah sholat ya, dia berbohong ya. Nah jadi seluruh indikator ini ya, titik muaranya di sini saudara ya. Ternyata memang ibu ini tipe orangnya bukan orang yang setia, bukan orang yang taat begitu ya. Jadi belum sholat ditanya, dia bilang sudah. Ini kan kebohongan luar biasa yang tentunya ini berbahaya saudara ya. Ya, dia berani
melakukan pembodohan kepada orang tuanya, ya kan, kepada hal yang prinsip di dalam iman dan Islam itu. Ya, sholat ya dikatakan udah sholat, sudah padahal belum. Ini kan pembohongan ya. Jadi memang ada pembodohan ya, pembohongan ya, ada dolak-dalik yang luar biasa, saudara. Kelupaan itu jadinya saya bukan minta maaf sama Tuhan, minta maafnya takut sama ayah saya. Setiap hari dididiknya seperti itu. Jadi kerjaannya bohong, saudara. Jadi ya repot ya. Jadi kalau kerjaan bohong terus dia murtad, ya wajar, karena tidak punya kesetiaan terhadap imannya tersebut, saudara. Ya. Jadi sekali lagi jangan kaget kalau ibu ini murtad, ya karena sekali lagi suka berbohongnya ini, ya, tidak ketaatannya ini, ya. Dari keluarga beragama Muslim, ayah saya seorang ustadz. Saya dari kecil diajari oleh ayah saya agama Muslim yang begitu keras, karena dididik dari kecil sholat, kalau nggak sholat dimarahin, bener-bener dimarahin, dan saya diajarin tidak boleh memeluk agama lain selain agama Islam. Ayah saya begitu membenci yang namanya agama Kristen, dan dia sudah berkata, sudah bersumpah untuk anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya tidak boleh memeluk agama yang lain selain agama Muslim. Tapi saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, dengan berjalannya waktu saya bertemu dengan calon suami saya yang beragama Kristen, dan setelah berkeluarga Tuhan memberikan kasih-Nya kepada saya dan menjamah saya melalui lagu, pujian. Jadi pertama kan wanita ini pembohong, saudara, ya kan. Terus dia ketemu sama orang Kristen, ya wajar, saudara, ya, dan karena suka berbohong, ya nggak punya iman, ya bukan orang yang taat, dan indikator anak seorang ustadz juga bukan, ya kan. Terus dikatakan Tuhan menjamah dia, ya kan. Ya itu bukan hal yang terlalu mengagetkan, ya, yang namanya pembohong, ya kan. Terus dikatakan menjamah dia dengan lagu, saudara. Ternyata ibu ini mungkin hobi dangdutan kayak lagu ini, saudara. Asik, asik. Jadi anaknya aku disayang Tuhan, asik mas. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Saya dulu, saudara. Aduh. Aku disayang Tuhan. Tuhan yang mana? Aduh. Jadi ibu tadi itu ternyata dijamah oleh lagu, ya, saudara. Ya karena lagu, ya. Jadi ya nggak heran, saudara, karena pembohong dijamah oleh lagu dan dia murtad, ya. Sekali lagi karena dia bukan orang yang taat, dan dia adalah seorang pembohong yang hobinya adalah lagu dangdutan, ya. Asik. Oke ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.